Apakah pedagang kaki lima wajib melek digital? Apakah pedagang kaki lima wajib melek internet? Bagaimana dengan mereka-mereka yang sekarang tidak ingin terjun ke dunia digital? Bagaimana nasibnya di masa yang akan datang? Oke teman-teman, jadi kalau bicara masalah tentang digitalisasi, ini adalah sebuah upaya yang nggak cuma sekedar kita edukasi dari para orang-orang yang memang peduli dengan UMKM di Indonesia gitu ya, tapi juga upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi digitalnya. Makanya nggak heran Bapak Presiden juga dengan kementeriannya dengan berbagai macam program berusaha menyentuh ke ranah bawah agar mereka go digital gitu ya. Bahkan yang juga menarik adalah fenomena COVID-19 ini gitu ya, COVID-19 ini menjadi sebuah akselerasi melek digital di Indonesia. Kita melihat semua ya bersama-sama ada perubahan perilaku. Yang dulunya itu mereka tidak terbiasa menggunakan yang namanya gadget, sekarang sudah terbiasa dengan menggunakan yang namanya gadget. Yang mereka dulunya itu bayar itu selalu yang namanya cash, sekarang sifatnya adalah cashless gitu ya, less cash. Apa itu? Ya pakainya adalah tap, QR dan segala macam. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang terjadi di lapangan. Dan kita sama-sama juga tahu yang namanya bisnis itu akan bisa sustain ketika kita mengikuti zaman, bukan tertinggal justru di dalamnya. Nah, termasuk juga buat para pedagang kaki lima. Maka kalau ditanya sekarang, misalkan Anda nanya ke saya, Kang, apakah saya wajib mengikuti zaman gitu ya, mengikuti perkembangan di dunia digital? Maka saya katakan tidak ada kewajiban di dalamnya. Tapi kalau misalkan disarankan, sebaiknya demikian. Agar Anda tidak terlibat oleh zaman, agar Anda bisa tetap survive. Kita banyak belajar lah dari fenomena Gojek. Bagaimana mereka ini yang dulunya tuh mungkin mereka pengangguran, hanya gara-gara dengan peluang yang ditawarkan oleh Gojek, ataupun Grab katakanlah, mereka sekarang menjadi mendapatkan cuan, nafkah, ketika menjemput nafkah. Nah sama di bagian GoFood-nya atau GrabFood-nya. Yang dia dulunya adalah jualan cuma sekedar ya masak goreng orang datang, tapi sekarang yang antri bukan lagi orang-orang datang pembeli, tapi penghubungnya apa itu ya Gojek dan Grab-nya. Apakah mungkin digitalisasi itu bisa dilakukan untuk mereka pedagang kaki lima? Mungkin, dan itu sudah terjadi ketika hadirnya platform-platform yang memang support untuk itu. Contohnya adalah seperti tadi, Gojek, Grab, Shopee Food, itu kan mendukung. Tinggal kedepannya adalah bagaimana nih supaya teman-teman pedagang kaki lima ini makin melek lagi. Tentu di sini perlu Anda tahu juga tentang yang namanya pentingnya sebuah data. Data itu sangat penting buat Anda para pedagang kaki lima. Minimal kalau ngomong data kejauhan, kegedean, terlalu kompleks, minimal database lah. Anda harus tahu berapa banyak jumlah customer Anda tiap bulan, tiap pekan, tiap hari. Ketika seseorang itu belanja di tempat Anda, kapan dia beli lagi, berapa average sales-nya? Nah, pertanyaan saya adalah sekarang itu udah tahu belum? Rata-rata ya sekarang mereka cuma sekedar jualan, dagang, namanya dagang kan. Nah, ketika Anda sudah mulai melek digital, maka Anda bisa membaca sebuah data. Oh, ternyata selama ini menu favorit saya tuh ini. Ternyata menu yang paling best seller tuh ini. Sehingga nanti imbasnya adalah kalau data sudah ada di bagian belakang, gue ngapain nih bikin topping ini misalnya kalau makanan, gue ngapain nih keluarin minuman ini. Toh yang beli jarang, cuma numpukin tentang produknya doang misalkan daripada nanti jadi basi ataupun jadi gak kepake, misalkan mending produksi memang produktif saja, produk bestseller saja gitu. Anda gak bisa dapat data itu kalau misalkan Anda gak punya teknologi. Makanya kenapa banyak orang di luar sana mengembangkan teknologi untuk menggarap pasar yang di bawah, termasuk pedagang kaki lima. Saya pribadi bahkan di Klik Digital itu sedang membangun itu agar bisa bantu teman-teman yang memang mereka tuh jualannya tuh ya di food court atau misalkan di kaki lima, nanti bisa pakai platform kita untuk nanti bisa tap in dari segi pembayarannya jadi gampang ya, lengkap gitu ya, dari segi akses juga mudah dan segala macam. Data itu sangat penting buat teman-teman semua agar dalam mengambil keputusan. Dan gak cuma sekedar mempertimbangkan produk mana saja yang nanti akhirnya bisa diproduksi terus, tapi tentang bagaimana perlakuan Anda ke mereka, bondingnya, intimasinya. Ujung-ujungnya apa? Repeat order. Kalau misalkan Anda itu sekarang katakanlah udah tahu, oh si ini nih customer yang loyal gitu ya. Nanti kali-kali kan mungkin Anda dikasih kejutan dengan ngasih apa gitu ke mereka, gitu ya. Mungkin menunya ditambahin atau kasih hadiah apa gitu ya. Orang suka dikejutkan ya, dengan hal yang memang mengejutkan mereka dan positif pastinya. Itu nomor satu. Pentingnya data, pentingnya database dalam mengambil sebuah keputusan, penjualan ataupun perlakuan spesial kepada mereka yang memang udah loyal kepada Anda. Yang kedua adalah tentang kemudahan, kawan-kawan. Ya sekarang semua pengen serba gampang ya. Orang sekarang mungkin gak jalan-jalan di mall ya. Tapi sekarang orang bukanya adalah gadget, terus dibuka tuh marketplace, belanjanya di situ, wishlistnya banyak. Nah kenapa orang main marketplace? Karena mudah. Dan semua saldo udah ada di situ ya. Banyak para alumni saya tuh yang akhirnya mereka tuh menggunakan website tapi websitenya tuh gak teroptimalisasi. Kenapa? Karena customernya existing, yang existing itu terbiasa belanja di marketplace. Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang belanja di MP? Salah satunya ada yang namanya kemudahan, ada habit di dalamnya.
Nah ini yang perlu kita lakukan juga oleh teman-teman di kaki lima. Berikanlah kemudahan-kemudahan. Kalau misalkan mereka tuh punya aplikasi Anda, kalau mereka tuh katakanlah punya akses ke Anda langsung, daripada misalkan mereka tuh nanti harus datang ke tempat Anda, belum ngantrinya, belum hujannya, belum lamanya gitu kan. Ya udah, Kang, saya pesan ini ya, siap. Kalau via WA misalkan. Atau ada aplikasi khusus, klik nanti dikirim. Kan sekarang mager orang-orang, malas gerak kan. Nah, maka poin nomor 2 ini tentang kemudahan gitu ya, akan membantu para customer, para market untuk akhirnya membeli produk Anda. Adanya digitalisasi memberikan itu. Nomor 3 adalah apa itu? Tentang kepastian. Kita sekarang belajar juga dari Gojek. Kenapa Gojek ini sering dipakai? Kenapa Grab ini sering dipakai gitu ya? Ya karena tadi kalau kita ngelihat kan kalau kita pesan ojek di tempat biasa kan orang udah di mana nih lama banget. Harganya berapa? Udah di mana? Berapa lama? Kan nggak pasti semua. Tapi ketika kita lihat aplikasi gini, oh 5 menit lagi nyampe. Oh dia lagi di sana. Oh harganya sekian. Kepastian. Orang butuh kepastian. Supaya apa? Supaya pas bayar saldonya ada. Supaya pas kemana-mana waktunya tepat. Begitu ya. Nah adanya digitalisasi memberikan data kepastian tersebut. Jadi kalau ditanya, wajib nggak terjun ke dunia digital? Tidak wajib. Tapi kalau ditanya saran saya gimana? Sebaiknya Anda terjun gitu. Loh gimana sih Kang? Ya iya. Ya tidak ada kewajiban atas itu. Ya, Anda tidak sampai masuk neraka gara-gara digitalisasi kawan-kawan. Tapi Anda bisa bertumbuh dan berkembang ketika Anda mengikuti digitalisasi digital ini. Pertanyaannya adalah apa yang perlu dilakukan? Oke, yang perlu dilakukan adalah Anda perlu sedikit lebih adaptasi dengan zaman menggunakan platform-platform yang ada. Saya agak akan merekomendasikan platform khusus. Yang pasti adalah ketika Anda ada peluang kerjasama, gitu ya, bangun ekosistem katakanlah, silakan Anda lakukan. Atau menggunakan platform yang sudah ada di sosial media. Misalkan kalau nggak untuk transaksi, minimal untuk promosi. TikTok misalkan, bikin video, viralkan, ya. Terus juga misalkan kata bayar endorse untuk localize di daerah setempat, diviralkan. Semudah itu. Ya walaupun aslinya nggak mudah, nggak semudah itu ya. Intinya adalah platform yang ada, gunakan untuk apa? 1 transaksi, 2 promosi itu aja lah. Transaksi berarti kayak misalkan tadi ya, platform yang udah lama lah, udah banyak lah ya, Gojek, Grab, Shopee, dan lain-lain. Promosi ya, Instagram, Facebook, Google, MP, dan juga TikTok, dan lain-lain. Silakan Anda mulai pelajari itu semua. Intinya adalah, kalau saran saya, terjun ke dunia digital marketing. Jadi mungkin teman-teman di video kali ini, kalau Anda punya pertanyaan khusus tentang dunia digital marketing, tentang jualan, tentang bisnis, komen aja di kolom komen. Kalau misalkan suka, di-share ke teman-temannya juga supaya bisa manfaat buat yang lain juga ya. Jangan lupa subscribe, tombol merahnya sampai berubah jadi warna yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.